Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali bertemu di masjid yang mulia ini. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tetap tercurah dan limpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum. Bismillah. Kaifa Amalahum, seni interaksi Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan manusia-manusia di sekelilingnya. Lah, terakhir kemarin kita sampaikan Rasulullah dan kerabat-kerabatnya. Sekarang kita pindah pembahasan. Ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a jiranihi. Bagaimana interaksi Rasulullah dengan para tetangganya. Kalau kemarin kerabat, nah sekarang tetangga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ni'mal jar. Rasulullah adalah sebaik-baik tetangga. Qaulan, baik ucapannya, wa fi'lan, maupun perbuatannya. Imtithalan li amrillah, hal ini menjalankan perintah Allah sebagaimana yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Wa bidil qurba, dan sanak kerabatmu. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, atau tetangga yang jauh. Was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi ayat ini mengatakan atau menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, maka Rasulullah pun mengajarkan kepada kita seperti itu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Waqad iftakhara Banu Najjar bihadzal jiwar fi asy'arihim. Banu Najjar itu sangat bangga bisa bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanat jawarihim tadribu bid-duf, dan budak-budak Bani Najjar mereka menabur rebana dan bernyanyi karena sukacita bertetangga dengan Rasulullah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi ba'dil Madinah. Rasulullah pernah melewati sebuah tempat di kota Madinah. Fa idza huwa bi
jawarin yadribna bitufihinna. Rasulullah pernah melewati para budak-budak wanita, budak-budak kecil wanita. Mereka menabur bana dan bernyanyi-nyanyi dan melantunkan pujian kepada Nabi. Mereka berkata, nahnu jawarin min bani najjari, ya habbada Muhammadun min jari. Kami budak-budak wanita dari Bani Najjar. Alangkah indahnya ketika Muhammad menjadi tetangga kami. Bani Najjar itu siapa sih? Bani siapa Najjar itu? Bani Najjar itu baninya Salma. Salma itu siapa? Eyang putrinya Rasul, buyut putrinya Rasul. Jadi kan dulu saya ceritakan ke panjenengan bahwa sebenarnya Rasulullah itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu masih ada keluarganya Nabi. Karena Hashim, buyutnya Nabi, pernah menikah sama perempuan dari Yathrib. Namanya siapa kemarin? Salma. Salma ini dari Bani Najjar. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, sebenarnya ada keluarganya Nabi situ, akhwalnya Nabi. Jadi sasa ahwali Nabi, ya paman-paman Nabi dari siapa? Dari ibu. Nah, maka Bani Najjar ini senang dengan kedatangan Rasul karena masih ada keterkaitan nasab dengan mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya'lamullah inni la uhibbukunna. Allah mengetahui sungguhnya aku mencintai kalian. Dari Bani apa tadi? Najjar. Dan kemarin kita jelaskan ke panjenengan, Rasulullah termasuk orang yang sangat perhatian dengan kerabat. Walaqad asnat Aisyatu ala haula'il jiran faqalat. Aisyah pernah memuji ya tetangga-tetangganya yang baik-baik. Kana li Rasulillah jiranun minal ansor. Dulu Rasulullah memiliki tetangga-tetangga dari suku Ansor. Jiranu sidqin, tetangga-tetangga yang baik, yang jujur. Ya, kanat lahum manaih. Mereka dulu suka ngasih-ngasih. Suka ngasih ini, ngasih itu. Wa kanu yamnahuna Rasulullah min albanihim. Dulu orang-orang Ansor itu suka ngasih susu-susu mereka ke Nabi. Jadi mereka punya ternak, maka mereka memeras susu dari kambing-kambing mereka, domba-domba mereka, terus dikasihkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min jiranihi bil Madinah ghairi Bani Najjar. Jadi kenapa kok Bani Najjar? Karena memang Rasulullah itu singgah di Madinah itu cari tempat yang di dekat Bani Najjar. Jadi ono sing belani lho nek ono apa-apa, karena memang Rasulullah itu masih punya darah dengan Bani Najjar. Jadi masih ingat enggak antum ceritanya waktu Hashim mati, di mana matinya Hashim? Kita cerita agak lawas lagi nih, kita tinggalkan sejenak kitab ini. Mbahnya Nabi atau tepatnya buyutnya Nabi yang bernama Hashim wafat di mana? Wafat di Gaza, di Gaza yang sekarang lagi ramai itu. Jadi waktu itu kan dagang, berangkat dari Mekah menuju Syam, menuju Palestina, mampir di Yathrib, menikah dengan wanita Yathrib namanya Salma. Setelah itu melanjutkan perjalanan dagang ke Syam dan wafat di Gaza atau di Gaza. Jadi buyutnya Nabi yang bernama Hashim, yang mana kepadanya dinisbatkan Bani Hashim. Hashim sendiri itu wafat di kota Gaza atau sekarang disebut apa? Gaza atau yang benar Gaza ya, Gaza itu kan bahasa Latin. Lah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
otomatis kekuasaannya Hashim di Mekah harus ada yang menghandle. Bani Hashim itu atau Hashim itu dulu kerjaannya adalah as-siqaya warifada, ngasih makan jemaah haji dan ngasih minum jemaah haji. Lah di antara dulur-dulurnya Hashim ada 3. Siapa aja dulu? Masih ingat? Dulur-dulur Hashim siapa aja? Muttalib, ya dah? Naufal dan Abdi Syams. Semuanya ini anaknya Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf itu cangganya Nabi. Setelah buyut kan canggang ya. Cangganya Nabi. Abdul Manaf punya anak 4 yang terkenal. Yang terkenal ya, yaitu Muttalib, Hashim, Naufal dan Abdi Syams. Ketika Hashim ini wafat, maka Muttalib ini dengar, saudaranya Hashim ini dengar, kalau Hashim ini punya anak sebenarnya, karena pernah menikah dengan wanita Najjariyah dari suku Najjar di kota Yathrib. Dicarilah ke Madinah, ketemu bocah kecil itu, maka dirangkul, disayang, ya kalau bahasa sekarang ditangisi, sakno. Akhirnya bocah kecil itu diajak ke Mekah. Salma pertama kali enggan, loh iki anakku si cili, masa dibawa ke Mekah, siapa yang ngurus nanti? Maka diyakinkan sama Muttalib bahwa anakmu ini akan kami bina untuk memegang kerajaan ayahnya, kekuasaan ayahnya dulu, kita didik begitu. Akhirnya Salma legowo. Berangkatlah anaknya Salma, anaknya Hashim yang masih kecil, dibonceng Abdul Muttalib, dibonceng Muttalib. Nyampe di kota Mekah, orang-orang Mekah mengira itu adalah budaknya Muttalib, sehingga orang Mekah mengatakan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Padahal namanya enggak Abdul Muttalib. Siapa namanya? Syaibah. Namanya siapa? Syaibah. Tapi karena dikira budaknya Muttalib, orang manggilnya Abdul Muttalib, sehingga sudah terlanjur dan nama aslinya dilupakan, Abdul Muttalibnya yang diingat-ingat. Kan gitu ceritanya. Sehingga Abdul Muttalib itu kayak sudah seperti anaknya Muttalib sendiri. Padahal aslinya Abdul Muttalib, apanya Muttalib? Abdul Muttalib, apanya Muttalib? Ponakan. Tapi karena dirawat, diurusi, dididik, wis kaya anake dhewe. Terus Hashim Muttalib ini wafat. Muttalib ini apa? Semua hartanya diambil Naufal, sama satunya tadi siapa? Abdi Syams. Intinya didolimi lah si Abdul Muttalib ini. Diambil semuanya sama 2 pamannya itu. Yang ngingoni Abdul Muttalib itu yang Muttalib, yang Naufal sama Abdi Syams lah. Jadi pahami? Nah ini yang ingin saya ceritakan. Ketika barang-barangnya itu diambili oleh Naufal dan Abdi Syams, maka enggak terima Abdul Muttalib ini. Muttalib sudah wafat. Ini Abdul Muttalib ini bingung karena barangnya diambili sama kedua pamannya. Maka dia minta pamannya untuk mengembalikan, enggak digubris. Akhirnya Abdul Muttalib minta tolong suku Quraisy untuk membantunya mengambil haknya yang dibawa oleh Naufal sama Abdi Syams. Tapi orang-orang Quraisy berkata, kami enggak ikut campur urusanmu dengan urusan paman-pamanmu. Kecewalah Abdul Muttalib. Ah ini Abdul Muttalib ngirim surat. Kemana? Kemana? Ke Bani Najjar, paman-pamannya yang ada di mana? Yang ada di Yathrib. Ahwalnya, bukan akmamnya. Nek akmamnya kan Naufal sama siapa tadi? Abdi Syams dan lain-lain. Ini ahwalnya, ya. Akhwalnya ini saya ajar kirim surat, wahai akhwali, paman-pamanku dari pihak ibu kan. Aku ditolimi di sini, barangku diambili sama akmami, ami-amiku. Marah Bani Najjar, bawa rombongan dari Bani Najjar.
Ya, inginnya membela ponakannya ini. Sampai di Mekah, ya, kebiasaannya kan tawaf dulu. Kemudian Abdul Muthalib datang menyambut paman-pamannya dari Bani Najjar, dan Abdul Muthalib berkata, "Al-manzil ya akhwal." Wahai paman-paman, ke rumahku dulu. Tapi kata paman-pamannya, enggak usah, kelamaan. Langsung aja, mana novel, mana siapa? Abdus Som. Didatangi rombongan dari Yathrib. Kalau enggak kalian kembalikan hartanya ponakanku, enggak berani. Akhirnya dikembalikan. Ya, barang-barang itu ke siapa? Abdul. Artinya di situ Bani Najjar punya peran apa enggak? Punya peran gitu loh maksud saya. Lah, Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah, kan gitu gitu. Abdullah punya anak namanya Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, enggak heran nulung Nabi, karena memang di sana ada akhwalnya Nabi. Gitu maksud saya. Saya ceritakan di sini. Karena memang di Madinah itu ada Bani Najjar yang itu merupakan sukunya yang putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wa min jiranihi bil Madinah ghair Bani Najjar ba'dul muhajirina. Di antara tetangga-tetangga Nabi di kota Madinah yang non Bani Najjar, tidak Bani Najjar, adalah Abu Bakar, Ali, Abbas, wa ghairuhum. Kalau ini muhajirin Quraisy, bukan Bani Najjar. Wa amma fi Makkah fakan law jiranul ala aksi jirani fil Madinah yu'dunahu wa yasubbunahu. Sebaliknya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, tetangga-tetangganya Nabi beda dengan di Madinah. Adapun tetangga-tetangga Nabi di Mekah siapa kira-kira? Tetangganya Nabi di kota Mekah siapa? Dulu saya ceritakan ke panjenengan loh, rumahnya Nabi berdampingan dengan rumah siapa? Abu Lahab. Ya, pamannya sendiri. Jadi rumahnya Nabi itu gandeng atau berdampingan dengan rumah paman beliau yang nantinya memusuhi beliau. Ketika Nabi umur 40 tahun mendakwakan tauhid baru dimusuhi. Sebelum 40 tahun enggak dimusuhi, sayang, enggak ada masalah. Tapi ketika Nabi umur 40 tahun mendakwakan tauhid, baru Abu Lahab benci. Ya, Abu Lahab. Ya, terus Al-Hakam ibn al-As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'id, wa Adi bin Hamra al-Thaqafi, wa ibn al-Asda al-Hudhali, wa kanu jiranuhu. Itu adalah tetangga-tetangga Nabi di kota Mekah. Jadi Nabi itu tangganya jelek-jelek itu. Itu yang jahat-jahat temenan itu. Ya, yang di Mekah tadi loh. Walam yuslim minhum ahadun, satu pun gak ada yang masuk Islam. Dari tokoh-tokoh itu, Abu Lahab, Al-Hakam ibn al-As ibn Muawiyah ibn Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'id, Adi bin Hamra, Ibn al-Asda, ini tidak ada yang masuk Islam. Ya. Bahkan banyak yang tewas dalam perang apa? Perang Badar. Fakana hadum yatrahu alaihi rahimasyati wa yusalli. Ada di antara tetangga-tetangga Nabi itu yang melemparkan apanya unta? Jeruannya unta itu ketika Nabi sholat dilempari itu. Fakana Rasulullah yakifu bihi ala babihi. Rasul berdiri di pintu rumahnya dan berkata, ya Bani Abdi Manaf ay jawarin hadha. Wahai Abdi Manaf, tetangga macam apa kalian ini? Kenapa kok disebut wahai Bani Abdi Manaf? Bani Abdi Manaf kan baninya Nabi sendiri toh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya karena memang Abu Lahab Abdi Manaf. Tidak hanya Abdi Manaf, Hashimi, sama dengan Nabi, betul. Kemudian Al-Hakam bin As bin Umayyah bin Abdissam bin Abdi Manaf, ya kan? Abdi Manaf juga. Jadi kebanyakan Abdi Manaf. Berarti kan masih kerabat gak orang-orang yang saya sebut tadi itu? Yang saya sebut tadi itu, seandainya mereka ini masuk Islam, kerabat Nabi semua itu. Ya, tapi mereka enggak masuk Islam. Makanya Nabi mengatakan, ay bani ya bani Abdi Manaf ay jiwarin hadza.
Ayu jiwarin hada. Tetangga macam apa kalian ini? Kok jahat seperti ini? Padahal masih kerabat banget. Sama-sama keturunannya siapa tadi? Abdul Manaf. Cangganya sama. Ya. Bapak, kakek, mbak, buyut cangga. Cangga. Ya. Wa qad hadzan nabiyyu ala ihtiramil jiwar wa riayati haqqil jar wa annahu la'azimun haq kada an yakuna minal waratha wa innahu la'azimun haqquhu kada an yakuna minal waratha. Rasulullah itu sangat menganjurkan berbuat baik, menghormati para tetangga. Dan haknya tetangga itu sangat agung, sampai-sampai hampir dijadikan ahli waris. Saking agungnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berkata kepada Aisyah tentang tetangga. Perhatikan. Mazala yusini Jibrilu bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Perhatikan. Kata Rasulullah, senantiasa Jibril mewanti-wanti aku, senantiasa terus menerus mewanti-wanti aku berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi. Saking apa? Saking seringnya apa? Jibril menyampaikan ke Nabi agar Nabi itu berbuat baik kepada para tetangga. Wa an rajulin minal ansari, dan dari seorang sahabat Ansar dia berkata, kharajtu min ahli ya, saya ulangi. Kharajtu min ahli wa uridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah keluar dari rumahku, uridun nabiyya, menuju ke Rasulullah. Fa idza ana bihi qaimun, aku berdiri di sisi Nabi. Wa rajulun ma'ahu maqbalu alaihi fadhanantu annahu lahu hajah. Ya, aku keluar dari rumahku menuju Rasulullah. Ternyata di tempat Rasulullah sudah ada laki-laki. Saya mengira laki-laki itu punya hajat kepada Nabi. Qal wallahi laqad qama Rasulullah hatta ja'altu irthi li Rasulillah min tulil qiyam. Falamma insarafa qultu ya Rasulullah laqad qama bika ar-rajulu hatta ja'altu irthi laka min tulil qiyam. Qala wa laqad ra'aitu. Qultu na'am. Qala atadri man huwa? Qultu la, dzaka Jibril. Ya Rasulullah, tadi aku kelihat ada orang bertamu ke rumahmu. Lama aku tunggu-tunggu dia berdiri terus. Kata Rasulullah, ya benar seperti yang kamu lihat tadi itu. Atadri man huwa? Siapa tamu yang datang tadi yang berdiri lama itu? Maka jawab sahabat ini, lah, aku gak tahu ya Rasulullah siapa dia itu. Kata Rasulullah, dzaka Jibril. Yang kamu lihat tadi itu Jibril. Mazala yusini bil jar. Itu Jibril terus-terusan wanti-wanti aku berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai aku menduga bahwa tetangga itu bisa menjadi apa? Ahli waris. Saking seringnya Nabi ngomong berbuat baiklah kepada tetangga. Jadi ada seorang sahabat Nabi datang ke Nabi ingin bertamu, ternyata di rumah Nabi ada orang berdiri lama, ditunggu sama orang ini kok gak keluar-keluar, orang gantian kan gitu kan, lama. Akhirnya ditanyakan ke Rasulullah, tadi orang berdiri lama. Ditanya, kamu tahu gak siapa tadi orang itu? Tidak tahu ya Rasulullah, itu Jibril tadi itu. Jadi itu Jibril datang dan mewanti-wanti terus agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira bahwa tetangga itu bisa apa? Mewarisi. Tapi enggak ya, tetangga enggak termasuk ahli waris. Kalau tetangga ahli waris ya dadi tanggane wong sugih kabeh mulai ngekos di sebelahnya semua nanti. Ya. Tapi itu menunjukkan saking pentingnya haknya tetangga.
Wa ja'ala ikramul jar min alamatil iman. Rasulullah menetapkan bahwa memuliakan tetangga itu termasuk tanda keimanan. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Perhatikan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini akidah akhlak. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Sampai sini ini akidah akhlak. Akidah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga ini akhlak apa? Akidah. Akhlak. Jadi dalam hadis ini Nabi menegaskan di antara tanda benernya akidah seseorang adalah dengan akhlak. Makanya kita kalau dulu waktu kecil ada pelajaran apa? Akidah dan akhlak, gak bisa dipisah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ini kan ranah akidah. Nek bener-bener ngono kumang, maka buktikan. Apa buktinya? Falyukrim jarahu, muliakanlah tetanggamu. Dibuktikan dengan akhlak. Sehingga akhlak ini bukti benernya apa? Akidah. Wane akidah lurus, ya akhlake kudu apik. Mana maksudnya nih? Waqad su'ila rawil hadis atau al-Khurasani mahaqul jar alal jar. Apa sih haknya tetangga atas tetangga itu? Qal atau al-Khurasani menjawab, idza sta'anaka a'antahu. Jika dia minta tolong kepadamu, maka tolonglah. Itu haknya tetangga. Wa idza taqradaka aqradtahu. Jika mereka utang, maka utangilah. Iki sing rada berat iki. Zaman saiki ya kan? Iki. Ya. Wa idza iftaqara, kalau orangnya fakir, kau kasih dia. Wa idza marida utahu, kalau dia sakit kamu jenguk dia. Wa idza asabahu khairun hanna'tahu, kalau dia mendapatkan kebahagiaan kau ucapkan selamat kepadanya. Wa idza asabathu musibah, kalau dia kena musibah kamu bela sungkawa kepadanya. Wa idza mata, dan kalau dia mati, ittaba'ta janazatahu, engkau iringi jenazahnya. Wala tastatil alaihi bil bina, jangan saingi dia dalam bangunan. Lagi rada angel. Jangan kau tungkuli, ngerti tungkuli ya? Jangan kau tungkuli rumahnya. Ya. Fatujabu anhu rih illa biidni, sehingga angin gak bisa masuk ke rumahnya. Subhanallah. Wallah kalau zaman ini diterapno yo, kono bangun, ya wedi angin gak iso nanggone tonggo. Sampai segini ya. Jadi jangan kau Jangan kau lebih panjang rumahmu dari rumah dia. Jangan kau tungkuli rumahnya sehingga angin gak bisa terhalangi menuju rumahnya. Illa biidni, kecuali dengan izinnya. Mohon maaf nggih, saya mau bangun ini. Wala tudhi bi qitari qadrika illa anta rafalahu minha. Wa in istaraita faqihatan fahdilahu. Jika kamu beli buah, hadiahkan kepadanya. Fa illam taf'al fa'adkhilha sirran. Jika engkau tidak mau melakukannya, maka berikanlah fa'adkhilha sirran, masukkanlah sembunyi-sembunyi. Maksudnya gitu di sini. Wa alla yakhruj biha waladaka liyaghidha biha waladahu wala yahruj biha waladaka. Oh, jangan sampai anakmu itu keluar bawa buah tadi sedangkan anaknya enggak punya.
ila hadid darajah. Supaya anaknya enggak iri kepada anakmu. Jadi nek awakmu gak iso ngekei. Oke. Fa istaroita faqihatan fadilau. Kalau kamu beli buah, maka ada sebagian kasih hadiah ke dia. Fa illam taf'al, kalau kamu enggak mampu ngasih hadiah, fa adkhilha sirran, maka masukkanlah buah itu ke rumahmu sembunyi-sembunyi. Biar enggak konangan tonggomu. Lho tuku gak aku gak dikei ngono. Tapi nek wong kota ngene iki hampir punah. Betul nggih? Untuk desa aja hampir punah. Untuk desa enggak, tapi masih banyak gitu. Orang datang semua kan. Ya, itu pun sekarang sudah mulai apa? Berkurang. Dulu desa itu gitu. Makan rame-rame. Ada yang datang dari kota gitu misalnya, ya tetanggane dikei kabeh. Itu pun sekarang sudah mulai luntur. Kalau masalah tetangga ini sing bisa ngamal nih wong desa. Wong kota ini belas. Soal hidupnya apa? Dewi-dewi. Padahal ini luar biasa ini. Rasulullah bahkan barang siapa membuat marak disuruh apa? Memperbanyak apa? Kuahnya. Terus dibagikan ke tetangganya. Ini perumahan-perumahan itu repot tuh ya. Padahal itu termasuk sunnah yang mulai luntur. Jadi kalau sampai ila hadid darajah, kalau kalian beli buah, maka kasih hadiah sebagian ke tetanggamu. Kalau nggak bisa, ya kalau kamu beli buah tadi jangan ditampakkan. Bayangkan, ojo sampai tonggomu weru. Wala yahrud biha waladaka, dan jangan sampai anakmu keluar bawa makanan itu. Supaya apa? Liyaghidha biha walad, supaya anaknya dia nggak iri, nggak benci sama anakmu. Sampai segini. Fahifdul jar min kamalil iman, menjaga berbuat baik kepada tetangga termasuk kesempurnaan iman. Jadi kayak gini nih jangan disepelekan. Ya, masalah berbuat baik kepada tetangga itu. Wa qad nafal iman amman la yakuffa syarrahu an jarihi. Rasulullah menafikan iman. Rasulullah menafikan apa sih? Meniadakan iman bagi orang yang tak mampu menahan kejahatannya kepada tetangga. Perhatikan, Rasulullah bersabda, wallahi, Rasulullah bersumpah loh ini, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah dia tidak beriman. 3 kali tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Qila man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman itu? Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman wallahi adalah orang yang tetangganya itu enggak aman dari kejahatannya. Jadi ada orang hidup bertetangga itu, tangganya itu merasa risih dan enggak aman. Omongannya kotor, perilakunya kasar. Ya, masalah sepele jadi besar. Ada enggak kehidupan kayak gitu? Ada masalah parkir mobil, oh jadi masalah. Masalah ayam datang ke tetangga jadi masalah. Betul tak? Masalah macam-macam. Makanya hati-hati, jangan nyakiti tetangga. Karena tetangga ini, dan tetangga ini penting Pak. Perhatikan saya, al-jar qabla dar. Pilihlah tetangga sebelum milih rumah. Al-jar qabla dar. Pilihlah tetangga sebelum pilih rumah. Ini bukan hadis, tidak sah secara hadis, tapi benar secara makna. Karena apa? Karena ungkapan al-jar qabla dar, pilihlah tetangga sebelum milih rumah, itu didukung ayat Al-Quran. Mana ayatnya? Istrinya Fir'aun pernah berdoa. Istrinya Fir'aun siapa namanya? Aisyah. Asia itu pernah berdoa. Yang dari doanya ini bisa disimpulkan bahwa cari tetangga itu harus didahulukan sebelum cari rumah. Jadi apa di antara doanya istrinya Fir'aun atau Asia? Di antara doanya begini, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku
di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Kata para ulama, qaddamat zaujatu Fir'aun al-jar al-dar. Kata para ulama, istrinya Fir'aun lebih dulu memilih tetangga daripada milih rumah. Bisa dipahami enggak? Saya ulangi ya ayatnya. Rabbi bnili, ya Allah, bangunkan untukku. Apa itu? Indaka, di sisimu, tetangga kan? Betul? Bangunkan apa? Baitan, rumah. Bisa dipahami? Kata para ulama, istrinya Fir'aun milih tetangga dulu baru milih rumah. Nah kita pun demikian. Kalau mau beli rumah, lihat tetangganya dulu. Jangan asal, oh enak rumahnya. Tetangganya kayak gimana? Karena tetangga itu mempengaruhi iman. Tetangga itu kalau nggak tepat soro, bingung kita. Nyetel musik kenceng-kenceng, wah, malah soro kabeh. Makanya kata Nabi al-jar, kok kata Nabi, kata ungkapan ya karena nggak sah secara hadis, tapi sah secara apa? Makna, karena ada ayat yang menguatkannya. Makanya kata Nabi, tidak beriman, wallahi tidak beriman, wallahi tidak beriman, wallahi tidak beriman. Siapa ya Rasul yang tidak beriman itu sampai sepanjang sumpah 3 kali? Kata Nabi, alladzi la ya'man jaruhu bawaikahu. Itu setiap orang yang tetangganya itu enggak aman dari kejahatannya. Kejahatan lisannya, kejahatan tangannya. Nah, tetangga model kayak gitu ya ada juga. Nah, itu enggak boleh. Dalam riwayat yang lain, akhbaron nabiyyu annahu mahrum min dukhulil jannah. Tetangga jelek gak bisa masuk surga. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Tidak masuk surga seorang yang tetangganya enggak aman dari kejahatannya, lisannya, tangannya. Wa bayyana anna aziyatal jar asadu tahriman min adzai ghairihi. Rasulullah menjelaskan menyakiti tetangga dosanya lebih besar dari menyakiti orang lain selain tetangga. Perhatikan. Qala Rasulullah li ashabihi, Rasulullah pernah bersabda, "Ma taquluna fi zina?" Hei para sahabat, apa pendapat kalian tentang zina? Qalu, para sahabat menjawab, haramahullah wa rasuluh. Zina itu diharamkan Allah dan Rasulnya. Haramun ila yaumil qiyamah, haram sampai hari kiamat. Maka Nabi menjawab, perhatikan. Nabi berkata, la yazniyar rajulu bi asrati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imraati jarihi. Seorang berzina dengan 10 wanita, itu lebih ringan baginya daripada dia berzina dengan 1 tetangganya, istri tetangganya. Berzina 10 kali itu lebih ringan daripada berzina dengan 1 istri tetangga. Loh Ustaz, berarti gak apa-apa ya kalau non tetangga? Jangan dimaknai begitu. Dosanya gede zina itu, gede nemen. Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala bersabda, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah, deralah. Berapa kali? 100 kali. Itu kalau belum nikah. Kalau nikah, rajam. Lah pertanyaan saya, kapan hukuman zina itu ditegakkan? Melalui 2 cara. Kapan hudud atau hukuman zina, baik yang satu tadi apa? Baik yang dera atau cambuk 100 kali kalau belum menikah, atau rajam sampai mati bagi yang sudah menikah atau muhsan. Itu dengan berapa cara? Dengan 2 cara.
Cara yang pertama al-i'tiraf, pengakuan. Cara yang kedua al-bayyinah as-syuhud as-syahadah, persaksian. Kapan ditegakkan dengan dua cara. Cara pertama pengakuan. Datang seorang laki-laki namanya Ma'is. Ya Rasulullah zina itu, ya Rasulullah aku ini zina. Rasulullah berpaling, tidak mau tahu. Ya Rasulullah aku ini berzina. Cok ngaku, mulai tobat aja, sudah jangan ngomong. Tapi bolak-balik, berulang kali, aku berzina ya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau ada orang datang kepadanya, aku berzina, Rasulullah pura-pura nggak dengar. Rasulullah melengos gini, pulang, tobat, jangan ngomong. Bisa dipahami ya? Karena pengakuan, bukan apa? Nek persaksian ya mau ndak mau, nek persaksian. Nek pengakuan ini Nabi didatangi, udah pulang jangan ngaku, tobat aja. Tapi aku ini berzina ya Rasul, berulang kali zina itu. Aku zina. Akhirnya Rasulullah ya bolak-balik didatangi. Akhirnya Rasulullah ngutus orang. Tolong lihatin, saking hati-hati nih. Karena konsekuensi dari zina, kalau sudah punya istri rajam mati, darah kan, gak boleh sembarangan. Susahnya aku bolak-balik nang Nabi, ngono gak langsung diasisi sama Nabi. Nabi ngutus seseorang, tolong datangi ke kampungnya orang ini, tanya, ini orang ono senewen nih apa ndak? Ngerti senewen ya? Tanya, ini fulan nih gimana? Orangnya normal apa? Ono seliut golil apa gimana? Tanyakan dulu. Jangan sampai pengakuannya ini karena ketidakwarasan pikirannya, begitu loh. Terus akhirnya datang utusannya Nabi, ndak Rasul, normal kabeh ya Rasulullah. Akhirnya Ma'is minta dirajam Pak. Dirajam sama para sahabat, nggak kuat. Ma'is melayu, lari. Sampai lihat di cerita, dikejar sama sahabat, dirajam, wafat, mati. Berita ini sampai ke Nabi, dan Nabi mengatakan, kenapa kalian kejar? Bisa jadi Allah mengampuni dia bertobat kepada Allah, selesai urusannya. Saya mau tanya, ini karena apa? Pengakuan. Bukan, kalau persaksian nggak bisa. Orang itu kalau pengakuan, terus dia mengundurkan, kalau dia itu tidak melanjutkan, itu dianggap dia menganulir pengakuannya. Bisa dipahami nggak? Maka nggak bisa dirajam. Beda dengan persaksian, mau nggak mau. Bisa dipahami ya? Ada lagi wanita, pernah dengar kan kisahnya kan? Wanita Ghamidiyah itulah, sering saya sampaikan kok di tempat ini. Datang lagi wanita. Lah, saya mau tanya jenengan, itu yang namanya Ma'is tadi ngaku berzina, yang namanya berzina itu dengan dirinya sendiri apa ada pasangannya? Mesti ada pasangannya, tapi Nabi kan nggak tanya. Halo? Nabi tanya enggak? Enggak tanya. Inti karo sapa ya? Enggak. Karena seandainya Ma'is ngomong, nggak ngangkat untuk menarik wanita itu. Bisa dipahami nggak maksud saya? Kenapa nggak ngangkat? Karena nggak terbukti. Kan syaratnya saksi ada berapa? 4. Ini seandainya Ma'is ngomong, ya Rasul, aku zina sama fulan, Nabi nggak tanya. Karena toh seandainya dia ngomong nggak ngefek, nggak mampu menjerat wanita itu, makanya nggak ditanyain Nabi. Dan bisa jadi benar, tapi Nabi nggak mau. Kan ini urusan darah. Harus terbukti dengan sah, ima pengakuan legowo ridho, ima dengan apa tadi? Persaksian. Bisa dipahami nggih? Datang lagi wanita yang kedua. Wanita, tapi ini bukan temannya Ma'is, maksudnya bukan apa? Pasangannya, wanita lain, cerita lain, Ghamidiyah. Ya Rasulullah, zina itu tohirni. Ya Rasulullah, aku ini berzina, sucikan aku. Pulang, tobat kamu, jangan ngomong. Seakan-akan gitu Nabi. Nabi berpaling, tidak mau. Bolak-balik datang ke Nabi, ditolak sama Nabi, sudah jangan. Wanita ini ngomong, barangkali engkau menolakku seperti kapan lalu, dulu engkau juga pernah menolak siapa? Ma'is. Ya Rasulullah, anak hubla, aku ini sedang apa jenisnya? Hamil, gak ada alasan tuh gak zina, aku ngaku loh aku hamil nih. Dan dia muhson. Dia ya gimana lagi, mesti aku bolak-balik dan ngomong loh aku mesti bayi gitu. Pengakuan apa persaksian? Pengakuan.
Kata Nabi, ya sudah kalau gitu, karena bolak-balik terus minta, tohirni, sucikan aku ya Rasul. Ya sudah, tunggu sampai kamu lahiran. Masa hamil sampai melahirkan berapa bulan? 9. Masa yang cukup lama untuk mengubah imannya seseorang. Betul? Betul apa enggak? 9 bulan bisa nggak wanita ini nanti berubah imannya, nggak lagi datang ke Nabi, menganulir pengakuannya? Sangat bisa. Dan memang diulur sama Nabi. Tapi subhanallah, sampai 9 bulan bayinya lahiran. Wanita ini kalau sudah anaknya lahir, ketika belum melihat dengan sudah melihat, kan tumbuh rasa cintanya semakin tinggi kalau sudah melihat. Semakin mikir nanti menyusui sopo, kan gitu kan. Sengkek rezeki sopo, bingung deh. Kasihan sama anaknya. Harusnya ini wanita punya banyak faktor untuk nggak jadi datang ke Nabi. Betul? Betul apa enggak? Soalnya anaknya cilik. Dan toh seandainya dia nggak datang ke Nabi, ditanyakan Nabi enggak? Dicari Nabi enggak? Karena apa? Pengakuan. Itu maksud saya. Beda antara pengakuan dengan kesaksian. Datang ke Nabi anak isik merah. Ya yang merah buka, tapi istilah wong Jawa kan si bayabang ini dibawa. Ya Rasulullah, ini loh anakku sudah lahir. Apa kata Nabi? Tunggulah, susuilah sampai selesai masa penyapihan. Nah, masa penyapihan berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun bisa nggak mengubah imannya seseorang? Iso-iso wong dari masjid khusuk keluar-keluar jupuk sandali wong iso kok. Gampangane kan ngono. Iki 2 tahun. Lho ngono ku Pak, 2 tahun itu loh. Wis selesai masa lahiran, datang lagi ke Nabi. Saya mau tanya, kalau nggak datang dicari Nabi? Ditanyakan Nabi? Karena itu pengakuan. Nek gak datang berarti dia mengundurkan diri. Makanya Ma'is tadi ketika lari kan nggak boleh dikejar, tapi sudah terlanjur kan gitu. Akhirnya apa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah? Ini wanita dirajam dan akhirnya wafat. Waktu dirajam darahnya muncrat ke siapa? Khalid. Khalid marah, mencela wanita ini. Dituturi sama Nabi, hati-hati ya Khalid. Ini wanita telah bertobat. Seandainya para pemungut pajak bertobat seperti tobatnya dia, niscaya Allah ampuni dosanya itu. Berarti pemungut pajak itu dosanya yo pemalak itu loh maksudnya. Pemalak itu dosanya gede. Hati-hati. Dalam riwayat yang lain, mungkin riwayat yang lain, hadis yang lain, dikatakan wanita ini telah bertobat. Seandainya tobatnya dibagikan ke penduduk apa? Kota Madinah, berapa orang? Sekian 70 orang akan tercukupi. Saking mantepe tobati. Itu kalau pengakuan. Berbeda dengan apa? Persaksian. Persaksian ada di zamannya Umar bin Khattab. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Bakrah. Siapa namanya? Abu Bakrah. Abu Bakrah bukan Abu Bakar. Beda. Sampean pernah dengar enggak hadis Rasulullah dan para sahabat sholat? Rasulullah dan para sahabat sholat, kemudian para sahabat dan Rasulullah ruku. Ada sahabat di pintu terus ikut takbir, ikut ruku, terus jalan jerundul. Pernah dengar hadis itu? Itu Abu Bakrah orangnya. Itu Abu Bakrah. Ya, saya ulangi. Abu Bakrah ini pernah melihat Al-Mughirah bin Syu'bah, menurut dia berzina. Al-Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi yang mulia. Menurut Abu Bakrah, Al-Mughirah bin Syu'bah ini berzina. Dan dia cari saksi. Setelah itu datang ke Umar, waktu jadi khalifah. Ya Khalifah Amirul Mukminin, kita melihat Al-Mughirah bin Syu'bah berzina. Al-Mughirah bin Syu'bah sahabat, ya, dia Quraisy, dari Quraisy. Adapun Abu Bakar bukan Quraisy. Maka wahai Khalifah Umar, aku melihat Al-Mughirah bin Syu'bah berzina. Apa kata Umar?
syuhudaka au dhahraka. Mana saksimu atau saya cambuk punggungmu. Ada saksinya, dipanggil. Ternyata 3 kurang 1. 3-tiganya dicambuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga gak bisa, gak ngangkat. Ini urusan darah loh ini. Urusan darah. Dan harus jelas, kata Nabi, harus melihat seperti timba masuk jemuran, sumur. Seperti timba masuk sumur. Kapan sih dikatakan jima itu? Nek suami istri jima, nek wong liya berarti zina, kan itu nggih. Ukurannya apa? Apakah sama-sama tidak berbusana dihukumi zina? Tidak. Apa ukurannya? Apakah digesek-gesek toh? Enggak. Sepurane yo cok guyu ya iki ilmu dibahas para ulama, ya guyu gak apa-apa, cuman harap dimaklumi penjelasan ini. Kapan dikatakan, batasnya mana? Batasan mana ini dikatakan jima sehingga wajib mandi besar? Dan batasannya apa dikatakan zina sehingga pelakunya bisa dirajam? Kan harus ada batasannya, Pak. Apakah tidak berbusana tok sudah masuk dirajam? Atau apa? Apa? Apakah cuma berpelukan satu kamar? Atau apa? Masuk kayak gimana masuknya? Masih belum jelas masuk itu. Sudah tak jelaskan. Kata para ulama, ghiyabul hasyafah fi farjin nisa, sampai terbenamnya kepala zakarnya laki-laki di wanita, di kemaluan wanita. Helmnya itu, jika ini sudah tidak nampak, ini sudah dihukumi jima, wajib mandi besar kalau jima. Kalau sama wanita lain, ini sudah kena pasal apa namanya, tindak pidana apa? Perzinahan. Selama belum gitu enggak. Makanya ini dicambuk semuanya, ini 3 orang sama Umar bin Khattab, kena hukum qadzaf. Apa qadzaf itu? Menuduh berzina tanpa menghadirkan 4 saksi. Ada juga cerita yang lain. Sama ngerti ceritanya itu, sahabat yang tidak ikut perang. Ada seorang sahabat Nabi yang gak ikut perang Tabuk, 3 orang itu. Masih ingat? Siapa namanya? Ka'ab bin Malik, sama lagi. Ada 3 orang toh. Di antara 3 orang itu ada satu yang sudah sebe, betul? Betul apa enggak? Yang sudah tua itu. Yang tua ini kan termasuk yang orang baik, sampai turun ayat kan, surat At-Taubah itu kan, bahwa tobatnya siapa jenenge Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah. Dan disebutkan 3 orang yang gak ikut perang Tabuk, disebutkan di ayat itu. Lupa saya namanya, Hilal bin Umayyah tapi siapa gitu, kalau gak salah ya. Dia ini menjumpai istrinya dengan laki-laki lain, berzina lah. Sedih dia, sudah sebe. Ini yang ketika Rasul ngasih tambahan hukuman itu loh. Hukuman yang lain adalah gak boleh ngumpul istrinya, masih ingat ya? Terus Ka'ab bin Malik ngomong, apakah harus saya cerai ya Rasul? Enggak, tapi kamu harus apa? Pisah. Akhirnya istrinya Ka'ab bin Malik disuruh pulang ke orang tuanya. Adapun istrinya, kalau gak salah Umayyah bin Hilal atau Hilal bin Umayyah ini, istrinya itu ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, suamiku itu sudah tua, kasihan dia. Ya itu yang apa? Yang dalam kisah ini yang dikatakan apa tadi? Melakukan tindak itu, berzina itu. Terus diketahui oleh siapa? Suaminya. Maka suaminya ini datang kepada Rasulullah. Rasulullah sudah sebe sing lanang iki. Maka datang ke Rasul, ya Rasulullah, aku melihat istriku dengan laki-laki lain. Istriku di bawah dan laki-laki lain di atas. Apa kata Rasulullah? Mana saksimu atau punggungmu saya cambuk? Kata Nabi, mana saksimu atau punggungmu saya cambuk? Berpaling nih laki-laki dan berkata, wallahi, yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, akan turun ayat dari langit mensucikan punggungku ini. Turun ayat dari langit, benar ucapannya ini.
Jadi ini orang turun ayat 2 kali gara-gara dia. Coba dicek namanya tadi ya. Satu karena apa tadi? Tobatnya dalam perang Tabuk. Kedua kisah li'an. Li'an namanya ini Pak, saling melaknat itu. Akhirnya turun ayat Pak. Barang siapa yang menuduh istrinya berzina tidak bisa menghadirkan bukti, maka harus mula'ana, saling melaknat. Saya bersumpah, saya benar dia berzina. Kalau saya berdusta, saya siap kena laknat. Nah itu. Terus dikasih mula'ana sampai akhirnya dipisah dua-duanya. Kalau nggak mau tobat ya dipisah dua-duanya. Termasuk itu tadi siapa namanya, Homidia. Homidia tadi kan berzina, namanya berzina kan mesti ada pasangannya, betul? Tapi Nabi tanya enggak. Karena seandainya disebut percuma, enggak mampu untuk apa? Karena salah memaafkan itu lebih baik daripada salah menghukum. Enggak boleh. Idra'ul hudud bisubha. Tangguhkan hukuman jika masih ada kesamaran, kecuali harus pasti. Makanya Umar bin Khattab ketika zaman Ramadan, zaman paceklik, kemarau panjang, sulit terjadi makanan, sulit terdapat makanan, Umar tidak berani motong tangan orang yang mencuri. Paham saya? Umar tidak berani motong tangan orang yang mencuri di saat itu karena musim apa? Artinya orang mencuri bisa jadi karena memang ya, makanya nggak berani. Idra'u al-hudud bisubha. Tangguhkan hukuman jika masih ada kesamaran, kerancuan. Termasuk CCTV itu dalam hukum Islam tidak bisa dijadikan saksi, cuma indikasi saja. Saksi nggak bisa, karena masih samar, masih bisa dibikin. Bisa dibikin nggak? Bisa nggak? Bisa. Sedangkan ini nyawa manusia. Bisa dipahami ya? Makanya nggak diterima sebagai saksi, tapi indikasi ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini masih bab apa tadi? Tetangga belum selesai. Habis tetangga ini, panjang ternyata tetangga ini. Nanti akan diulas bagaimana sikap Nabi kepada para tetangga, setelah itu tamu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sudah waktunya suruh. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.